didukung oleh Halo saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya Anda? Semoga tetap sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali tentunya saya Seti Diajeng bisa hadir di Podcast Room dari BBWS Brantas. Bertepatan hari ini 22 Maret 2021 adalah kita memperingati Hari Air Dunia yang sudah memasuki tahun ke-29. 29 tahun, luar biasa sekali. Dan peringatan Hari Air Dunia yang jatuh setiap tanggal 22 Maret ini sebagai bentuk perayaan yang ditujukan sebagai usaha juga menarik perhatian publik akan pentingnya menjaga air dan juga usaha penyadaran dan pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Nah, di tahun ini, perayaan di tahun ke-29 mengangkat temanya Valuing Water, mengelola air menjaga kehidupan. Tema ini merupakan adaptasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, di mana perkembangan pembangunan berkelanjutan dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Luar biasa sekali, saya tidak sendiri saudara, karena kita akan ngobrol sersan, ya, serius tapi santai dengan narasumber-narasumber istimewa saya yang sudah hadir di studio ini. Izinkanlah saya menyapa dan menyambut yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Emil Elistianto Dardak Bebas MSc. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Dan di samping dari Pak Emil sendiri ada Ibu Wagub Ibu Arumi Baksin Emil Dardak SE selaku Ketua TPPKK dan juga Ketua Dekranasda Jatim. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Dan juga yang menjadi tuan rumah di sini Kepala BBWS Brantas Dr. Insinyur Muhammad Rizal MSc. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Sefti. Baik, semuanya sehat karena kesehatan itu menjadi prioritas saat ini ya Bapak Ibu, benar ya? Betul. Jadi ditanya dulu, sehat tidak nih? Sehat, baru bisa beraktivitas. Begitu, luar biasa. Baik, kita memasuki tema acara begitu, dan kita awali dari penampilan gambar di sini nih. Boleh kita tampilkan? Kita akan melihat kira-kira Bapak dan Ibu di sini pernah melakukan aksi atau kegiatan ini enggak nih? Nah, mandi di sungai, Pak Emil, Ibu Arumi dan Pak Rizal? Saya pernah. Pernah semua? Pak Emil bagaimana nih? Ya. Kalau Pak Rizal? Ya pernah. Benar. Waktu kecil atau saat ini? Waktu kecil. Waktu kecil ya. Nah, yang ingin saya tanyakan mulai dari Pak Emil deh. Itu sungai saat dulu dibandingkan dengan saat ini seperti apa deh Pak? Ya saya juga udah ngalamin kalinya nggak bersih-bersih banget gitu. Oh, baik, Jadi baik. memang cuman ya karena nggak ada tempat lain ya kita pergi ke kali yang relatif memang nggak terlalu jernih gitu. Dan ya kita dengar bahwa sebenarnya dulunya itu kali bisa jernih sebenarnya. Benar. Gitu. Tapi dibandingkan dengan saat ini, wah. Nah ini... saat ini katanya memang pollutionnya itu bukan lagi sekedar kalinya itu coklat, tapi yang bahaya itu kalau dia mulai hitam, artinya biological atau chemical dissolventnya semakin tinggi gitu. Baik, saya akan bertanya kalau Ibu Arumi pernah ya punya pengalaman nostalgia seperti ini waktu kecil? Pernah, dan waktu itu mungkin pas liburan. Jadi kalau di yang saya itu kalinya jernih karena ada di daerah pegunungan gitu. Waktu itu pas liburan bareng keluarga, karena rumah saya yang di Jakarta nggak dekat kali gitu, jadi nggak mandi kalinya di Jakarta. Mungkin Mas Emil masih di Jakarta. Kok saya jadi iri ya punya pengalaman itu Ibu Arumi. Kalau Pak Rizal sendiri bagaimana nih? Ya. Waktu kecil dibandingkan saat ini? Ya kalau saya kebetulan orang tua saya jaksa, jadi waktu masa kecil saya di Aceh ini, ada di Danau Laut Tawar di Kali Pesangan di Aceh Tengah itu airnya memang jernih gitu. Jadi ya sering mandi di kali. Sering mandi di kali, seru ya Pak ya? Ya seru banget. Sekarang juga masih seru sih kalau kita melihat di perkotaan tuh anak-anak tuh ya luar biasa kalau mandi di kali. Betul. Sambil main bersama temannya. Tapi agak miris kalau kita melihat kondisi kali atau sungai saat ini. Ya. Baik, saya sebelum lanjut akan bertanya soal memaknai Hari Air Dunia, dimulai dari Pak Emil. Ya, Hari Air Dunia saya maknai sebagai sebuah momen untuk kita menyadari air ini precious commodity atau benda yang sangat berharga. Kita mendengar climate change, di mana dengan perubahan iklim kemarau semakin panjang, tetapi musim hujan semakin pendek tapi semakin deras. Jadi di saat yang pendek itu rawan terjadi banjir, tapi di saat kering ya panjang kekeringannya. Jadi kita harus bisa mempreservasi air
sebaik mungkin. Dan ini sebenarnya dimulai dari keseharian kita. Apakah kita boros dalam menggunakan air? Apakah kita ikut menjaga sungai yang ada di sekitar kita? Ini hal-hal yang penting. Limbah rumah tangga itu hal-hal yang akan menentukan kesinambungan dari ekosistem kita dalam kaitan dengan air. Nah, kita juga akan mendengarkan dong makna Hari Air menurut Ibu Arumi. Kalau saya mungkin dari perspektif emak-emak ya, karena kan kita, saya sendiri khususnya itu ibu rumah tangga juga, jadi air itu adalah lambang kehidupan, karena kita menggunakan setiap hari, bukan hanya untuk mandi ya, untuk masak, untuk konsumsi dan sebagainya. Jadi air itu ya lambang kehidupan. Saya nggak kebayang kalau misalnya kita nggak jaga dari sekarang, mungkin zamannya anak saya atau cucu saya nanti mungkin nggak se-privilege saya gitu, maksudnya tidak semewah saya gitu, dimana mungkin air bersih mungkin masih bisa saya temukan, walaupun banyak juga saudara-saudara kita yang tidak terfasilitasi air bersih di beberapa pelosok-pelosok gitu. Tapi ya itu, air buat saya adalah lambang kehidupan. Selama ada air yang mengalir, kehidupan masih punya harapan. Jadi komponen utama ya. Komponen utama. Baik, kalau saya ingin bertanya ke Pak Rizal sendiri, tema tahun ini di tahun ke-29 Valuing Water. Ya. Ini maknanya apa nih? Ya, valuing water atau menghargai air ya. Nah, itu adalah tema dunianya. Kalau tema di Kementerian PUPR itu mengelola air itu sama dengan menjaga kehidupan. Jadi memang airnya adalah sumber kehidupan. Jumlah air di dunia ini kelihatannya banyak, besar ya. Tetapi dari 100% air di dunia itu yang bisa dikonsumsi atau menjadi air bersih, air tawar itu ya paling mungkin kurang dari 2% gitu. Jadi 97% itu adalah air laut gitu. Jadi memang ya kita dituntut untuk menjaga kualitas air, kuantitas air sepanjang tahun untuk supaya kita bisa menjaga kehidupan kita. Benar sekali. Ada acara yang menarik gak Pak di tahun ini di BBWS Berantas nih? Dalam rangka Hari Air Dunia kita banyak melakukan kegiatan, mulai dari kampanye Hari Air Dunia tanggal 14-15 Maret kemarin di Mall TP3 gitu. Jadi memang sasarannya adalah anak-anak itu. Sasarannya anak-anak. Anak-anak dan milenial. Mereka saya kira punya pengaruh yang besar, tidak hanya pada mereka sendiri, tapi juga terhadap orang tua mereka ya. Gitu. Untuk menyadarkan bagaimana kita menghargai air. Terus kemudian setelah itu kita juga melakukan lomba karya tulis ilmiah. Ini ada banyak sekali dari seluruh Indonesia, ada 334 tulisan. Terus kemudian ini ada podcast, kemudian ada webinar sampai 2 kali webinarnya. Insya Allah besok. Terus kemudian nanti tanggal 27 juga ada webinar lagi melibatkan para akademisi. Terus kemudian ada acara penanaman pohon di puncak Hari Air Dunia tanggal 22 Maret nanti. Nanti dihadiri oleh Pak Menteri PUPR. Itu ada kegiatan olahraga juga nanti itu. Jadi itu kegiatan kita untuk memperingati Hari Air Dunia ke-29 tahun ini. Jadi padat sekali diisi dengan kegiatan-kegiatan tentunya ya. Baik, luar biasa. Saya mungkin ingin bertanya di sini ke Pak Emil, karena kita memperingati Hari Air Dunia. Ini merupakan peringatan yang menyadarkan masyarakat dunia sekali lagi akan pentingnya air bersih. Bentuk menghargai air menurut versi Pak Emil. Ya, menghargai air tadi masih seperti yang saya sampaikan tadi, responsible consumption. Artinya bagaimana kita menggunakan air dengan penuh kebijaksanaan, jadi jangan dihambur-hamburkan, dibuang-buang gitu ya. Tapi yang kedua juga yang mungkin jarang dibahas adalah mempreservasi sumber air itu sendiri, sungai, jangan sampai polusi. Kalau kita tahu bahwa ada catchment area untuk air itu di deforestasi terjadi, ya kita harusnya juga sudah mulai peduli terhadap isu-isu deforestasi di catchment area misalnya, sampai ke polusi yang terjadi di sungai gitu. Karena dulu ada paradigma orang rumah itu halamannya membelakangi sungai. Benar. Ya, padahal seharusnya dibalik gitu. Sungai itu harusnya menjadi wajah gitu. Kalau itu dirubah, minimal nggak ada tuh kejadian orang buang kasur, apalah benda-benda ajaib itu bisa ketemu di sungai gitu. Jadi ini yang paradigm ini yang harus kita rubah. Nah, kalau menurut Ibu Arumi mungkin kan pandangannya sebagai seorang wanita ya, bentuk menghargai air mungkin kalau kita bicara dari skala mikro, ibu rumah tangga tuh bentuknya seperti apa?
sebenarnya nggak jauh berbeda ya, menghargai dan memakai secukupnya. Karena ya itu tadi, air itu kita harus sadari bahwa air itu datangnya dari mana dan bagaimana mendapatkannya. Mungkin dengan kayak gitu kita punya a little bit respect gitu, maksudnya lebih menghargai kepada keberadaan air itu sendiri. Ya urusannya biasanya mungkin konsumsi air paling banyak itu tuh malah justru yang banyak, mohon maaf, kebocoran tuh justru mungkin ya sama ibu sama rumah tangga gitu, karena misalnya mencucinya nggak efisien dan banyak hal-hal yang mungkin dianggap simple dan juga sepele di rumah tangga, tetapi kalau kita nggak mau take responsible, maksudnya memikirkan setiap tindakan kita untuk hal yang lebih besar, ya jadinya akan lebih boros gitu. Baik. Kita akan menanggapi isu-isu strategis, mohon tanggapannya dimulai dari Pak Wagub sendiri. Kondisi sungai saat ini di Jawa Timur, mungkin Bapak punya data atau Bapak memperhatikan beberapa tahun terakhir seperti apa kondisinya? Ya, kita ada 2 das besar, ada das Bengawan Solo dan das Brantas. Walaupun namanya Bengawan Solo, 2/3-nya tuh wilayahnya adanya di Jawa Timur. Baik. Dan Brantas. Nah, yang paling rawan banjir hari ini sebenarnya Bengawan Solo. Bengawan Solo. Kalau Brantas rawan pencemaran karena di sepanjang Brantas ini aktivitas masyarakat sangat tinggi. Jadi kritisnya das ini ada yang kaitannya dengan polusi, tapi juga dengan catchment area. Nah, kita juga melihat bendungan-bendungan, misalnya saya waktu itu ke Karangkates, terus yang satu lagi di mana itu yang Kediri itu ya, bendungan yang dikelola PJT 2 yang antara Kediri berbatasan dengan Malang, bendungan satu lagi Lahore. ya. Jadi yang satu mengalami masalah biological dissolventnya meningkat ya, karena memang takut sepanjang sungai yang kemudian airnya ditampung di waduk yang ada di perbatasan Malang dan Blitar itu terjadi banyak sekali algae bloom namanya. Dan algae bloom ini membahayakan kualitas dari air itu sendiri, tidak bisa dimanfaatkan langsung. Lalu juga budidaya-budidaya yang tidak terkendali terjadi, keramba-keramba yang terjadi di kawasan bendungan itu juga sangat riskan ya. Tapi kalau yang satunya lagi yang rawan adalah sedimentasi. Sedimentasi kemudian cepat sekali umur bendungan itu toto sudah berkurang karena udah tertutup dengan lumpur material gitu. Dan ini memang memitigasinya adalah jangan sampai terjadi erosi yang berlebihan di hulunya gitu. Jadi situasi ini kita hadapi, bahkan Bu Gubernur di 99 hari pertama kita punya program adopsi Sungai Brantas. Kita bikin MOU antara perusahaan-perusahaan untuk sama-sama menjaga tingkat polusi di Brantas. Dan yang salah satu paling rawan tuh popok. Popok itu rawan. Jadi banyak yang buang popok ke sungai. Itu yang menjadi tantangan kita bersama. Baik, jadi justru permasalahan ini karena manusia lagi kembali ya, man-made ya, bukan karena masalah alam. Wow, luar biasa. Ini informasi dari Pak Wagub. Kalau misalnya dari Pak Rizal sendiri, apakah ada temuan lainnya Pak? Seperti apa? Saya kira lebih kurang sama ya. Memang ini ada banjir yang selama ini kita hadapi di Brantas itu. Kendala utamanya atau penyebab utamanya sebenarnya adalah sampah-sampah itu. Sampah. Jadi memang idealnya kita membangun permukiman itu tidak langsung berhadapan dengan sungai. Jadi paling tidak ada yang namanya sempadan, terus ada atau paling tidak minimal ya kalau di perkotaan ini. Di perkotaan itu minimal ada jalan antara badan sungai dengan permukiman. Karena ini di beberapa perkotaan, contohnya di Mojokerto, di Kalibrangkal itu permukiman itu langsung berada di kaki tanggulnya kecil berarti. Itu di kaki tanggul sungai. Ini Sungai Brangkal ya. Nah ini kalau pada saat banjir itu masyarakat di situ nggak bisa tidur karena dengar gemuruh aliran air aja udah terasa mengerikan. Nah ini kami sendiri memang ya mendorong sih dengan pemerintah daerah termasuk Pak Wagub nih di provinsi. Jadi memang di perkotaan kita paling tidak punya akses nanti untuk mendaratkan alat-alat berat kita untuk melakukan operasi dan pemeliharaan sungai. Nah ini pengelolaan sumber daya air. Nah kalau kita bicara tentang bagaimana mengelola air itu kan banyak sekali aspeknya. Ada mulai dari konservasi tadi itu, terus kemudian ada fungsi pemanfaatannya, pendayagunaan, kemudian ada pengendalian daya rusak. Nah yang tidak kalah penting ada aspek yang keempat dan kelima itu adalah
sistem informasi. Informasi ini memang harus punya lengkap kita tentang bagaimana sungai. Terus kemudian peran yang kelima itu peran serta masyarakat. Jadi mungkin perlu pahami bersama bahwa yang namanya mengelola sungai itu bukan tugas pemerintah saja, dan saya kira mustahil pemerintah ini tadi kalau tidak didukung oleh masyarakat, saya kira apapun kita bangun infrastruktur sumber daya air sekalipun besarnya seperti apa, tetap kayaknya kita agak nggak mungkin lah bisa mengatasi itu. Baik, mungkin pernyataan dari Pak Rizal ini boleh kita dukung dengan gambar-gambar yang akan kita tampilkan ya. Boleh dibantu? Nah, ini boleh dijelaskan nih, Pak Rizal, ini kondisi sewaktu itu ada di mana nih? Ini di mungkin Kali Balongkrai ini. Balongkrai ini alat beratnya turun ya Pak ya? Iya, di daerah Mojokerto. Ini memang kali itu ini hulunya ada di perkotaan, terus kemudian aliran di sini relatif tidak mengalir dengan baik. Nah, ini malah mendorong masyarakat untuk membuat semacam tambak-tambak, jadi dengan jaring itu tanam ikan, terus kemudian itu kan subur airnya jadinya karena diberikan makanan sehingga banyak pertumbuhan eceng gondok seperti ini. Nah, ini kalau tumbuh eceng gondok itu sebenarnya masyarakat tambah senang, ikannya makin anteng kan. Nah, cuma masalahnya pada saat banjir itu ini mengalir ke bawah, di bawah itu ada Kali Jombok, ada Kali Watu Dakon, terus kemudian ada Sipon Watu Dakon yang Kali Surabaya. Nah, inilah kita sudah bangun track di sana segala untuk menghalangi sampah. Nah, track kita akhirnya tersumbat dengan sampah-sampah nih, termasuk eceng gondok. Nah, akhirnya airnya mandek, akhirnya membendung, kemudian menyebabkan banjir di bagian hulu. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini ada masalah utamanya dari tumbuhan eceng gondok ini sendiri ya, justru akhirnya mengakibatkan banjir. Kita lihat juga sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga banyak sekali. Kita coba lihat gambar lainnya. Nah, ini dari BPWS Berantas ini sama-sama kerjasama gotong royong, ini banyaknya kayu ya Pak ya. Konto. Nah, ini jadi mungkin kegiatan motong kayu segala itu dilakukan di pinggir sungai. Pada saat tidak banjir ya nggak apa-apa, tapi pada saat banjir airnya kemana-mana bawa seperti ini, potongan-potongan kayak seperti ini yang ya kita juga susah juga nih kalau mengendalikan, kalau pakai teori pengendalian banjir pakai ilmu hidrolika itu kayaknya belum dihitung, belum ada pernah perhitungan pakai nih gimana kalau kayunya dihitung nanti gimana alirannya yang kita hitung air. Hidrolika itu ilmu perhitungan tentang air sebenarnya. Nah, ini yang mungkin kesulitan bagaimana mengendalikan banjir di Kali Berantas adalah masalah sampah seperti ini, Mbak. Kita coba lihat lagi permasalahan lainnya di sini. Nah, ini kayaknya sama-sama gotong royong. Kita melihat di sini pada tanggal 2 Februari 2021 kondisi sungai dipenuhi bongkahan kayu, tadi sudah kita lihat di atas. Ini juga katanya gotong royong ini alat berat juga ini ya, Pak Rizal, boleh diberikan keterangannya? Ini kalau ini kayaknya kejadian di di Lumpur Lapindo, Lumpur Sidoarjo ya, Sidoarjo. Nah, kalau itu memang ini masalah sedimentasi karena alam. Sekali itu ada salah satu sungai yang masih belum kita normalisasi. Nah, ini jadi kapasitas berkurang. Jadi memang banyak sih masalah terkait dengan sungai itu. Tadi yang disebabkan oleh masyarakat, juga yang disebabkan oleh alam. Ini menyebabkan sedimentasi. Jadi sungai-sungai akibat erupsi Gunung Kelut dan Gunung Semeru itu juga menjadi tugas kita juga untuk melakukan normalisasi. Nah, kalau kita terlambat atau tidak melakukan normalisasi, akibatnya seperti ini, sungainya kapasitasnya menjadi berkurang, dan kalau hujan, nah ini airnya kemana-mana nanti. Oke. Kita coba tampilkan lagi ya. Yang lainnya di sini ada lagi dari BPWS Berantas ini pernah menerima penghargaan, benar ya Pak ya? Boleh ditampilkan? Ya. Nah, ini boleh diberikan keterangan nih Pak. Ini salah satu petugas OP kita di Kalikonto di Bedung Gude ini mendapatkan penghargaan dari Ibu Gubernur karena keberaniannya itu tadi ada sampah-sampah yang nyangkut di Bedung Gude di pintu-pintu itu beliau berani mengeluarkan sampah tuh seperti yang difoto itu ya. Itu karena memang kalau sampahnya nggak dikeluarkan, waduh banjirnya kemana-mana nih. Jadi memang ya mereka patut dihargai, diapresiasi. Ini berani mengambil sampah karena risikonya mereka bisa juga terhanyut ya gitu.
Tantangannya luar biasa ya Ibu, Bapak kita bisa melihat ya ini taruhannya nyawa, akhirnya Ibu Kofifa sendiri memberikan penghargaan begitu. Luar biasa sekali. Nah kalau dari Pemprov sendiri ini bagaimana penanganannya sebenarnya Pak Emil terkait banjir yang masih jadi PR besar ya? Itu dia, kita juga ini upaya lintas sektor, artinya bukan hanya Dinas PU Sumber Daya Air, tetapi Dinas Kehutanan, Pertanian, semua elemen itu harus sama-sama menjaga karena memang sumber kehidupan tadi adalah das berantas ini. Dia menghidupi masyarakat yang tinggal di sepanjang das berantas itu dari mulai Malang sampai ke Blitar, sampai ke Tulungagung, Kediri, Nganjuk, kemudian ke Mojokerto sampai ke Surabaya, Sidoarjo Surabaya. Jadi sangat-sangat penting untuk semua elemen terlibat. Nah, makanya kita berharap juga bahwa semakin sadar masyarakat, semakin efektif pemerintah dalam bergerak juga. Karena nggak jarang kita sudah kerup, hitungan buah hari udah kembali lagi kalau masyarakat tidak kemudian seiring sejalan. Maka kita berharap betul bahwa ada peran serta dari publik dalam upaya-upaya ini, termasuk menjaga catchment area. Saat ini di Lingkar Wilis misalnya ada komunitas-komunitas yang mulai melakukan reforestation ya di sana ya, supaya harapannya tegakan-tegakan yang ada di sana bisa bangkit. Ini bukan hanya sekedar erosi, tapi juga kontinuitas air. Karena mata air kualitasnya itu juga akan terdampak kalau misalnya kita tidak menjaga catchment area. Baik, tapi sebenarnya dari Pemprov sendiri apakah ada jangka pendek ataupun jangka panjang ya terkait permasalahan banjir ini sendiri? Kalau kita bicara masalah banjir, ini kita berkolaborasi dengan balai, misalnya dengan Balai Berantas Kemuning yang ada di Sampang. Nah, Kemuning ini ada penanganan yang sangat strategis yang dilakukan oleh Kementerian PU. Tetapi untuk pengoperasian pompa, pintu air ini sebenarnya ada di provinsi. Begitu pula wilayah Welang Rejoso yang kita difasilitasi PU, PJT, kita kerjasama dengan Belanda untuk melakukan studi penanganan wilayah yang banjir terus di Pasuruan misalnya. Nah ini juga kita ada support, tapi juga ada yang dibantu dalam bentuk DAK, dana alokasi khusus yang diberikan kepada Dinas PU untuk kemudian dikelola oleh pemerintah provinsi, termasuk dari sumber APBD murni kita untuk upaya penanganan. Nah penanganan biasanya ada normalisasi, ada tanggul. Kalau misalnya debit air QQ berapanya kan dihitung Q10 tiap 10 tahun, tiap 15, tanggul ini dibangun, kemudian kita akan melihat gitu kira-kira kombinasi antara tanggul, antara normalisasi, tetapi yang tidak kalah penting adalah tata guna lahan. Nah semua ini dilakukan secara terpadu dan yang paling di garis terdepan sebenarnya adalah kabupaten kota. Jadi mereka juga harus punya ownership terhadap upaya-upaya ini. Baik. Nah mungkin saya ingin ke Bu Arumi kali ini. Kita juga punya gambar yang menarik ya. Boleh ditampilkan Ibu Arumi ada kegiatan di sini. Nah, tiba sambangi dan bantu korban banjir di Jember. Boleh diceritakan pengalaman ini Ibu Arumi? Ya kita melihat ya dampak dari banjir itu sendiri. Mungkin banjirnya itu waktu saya tanya dengan warga itu mungkin kurang dari 1 kali 24 jam sudah lumayan surut gitu. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tetapi dampaknya sendiri ternyata lebih dari 1 kali 24 jam. Ada yang sampai katanya saya ngejemur kasur sebulan nggak kering-kering Bu katanya gitu. Jadi dari faktor ekonominya, dari faktor kesejahteraannya dan juga kesehatannya, apalagi jika rumahnya masih memiliki balita, inilah sangat penting dan juga dampaknya sangat panjang. Jadi balik lagi tadi yang Bapak Rizal bilang bahwa kontribusi dari masyarakat itu sangat penting. Maka dari itu kami waktu saya menjabat di PKK 1 tahun pertama, roadshow pertama kami mengenai sampah itu sendiri Pak, karena memang ketika saya mengetahui bahwa fakta di lapangan itu kontribusi sampah rumah tangga itu cukup besar sekali, terutama sampah plastik. Kan ada sampah industri, ada sampah banyak sekali, tetapi salah satunya jenis sampah rumah tangga itu cukup banyak. Jika memang tidak ingin dikawal dari rumah tangga, bagaimana cara pembuangan sampah yang baik dan seterusnya yang bertanggung jawab lah. Nah ini akan end up-nya atau akan berakhirnya di sungai-sungai lagi gitu. Jadi akhirnya melihat itu semua tuh dampak dari hal-hal kecil yang sebetulnya dilakukan dari tingkat rumah tangga. Jadi itu. Nah terus saya juga suka bilang kalau masalah sampah, masalah banjir dan masalah sungai
itu mungkin yang lebih berat daripada masalah lainnya adalah masalah kebiasaan dan juga mindset. Nah ini yang harus dipatahkan, kebiasaan yang sudah mungkin puluhan tahun gitu atau bahkan turun-menurun gitu. Jadi yang sudah dilakukan mematahkannya itu sangat susah gitu, apalagi memang yang tinggal di bantaran kali gitu. Kalau untuk apa susah dan sampai bayar uang sampah, kalau untuk ibu-ibu kan kadang-kadang gitu ya. Benar. Kalau kita bisa lebih dekat gitu, tapi mematahkan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, itu membutuhkan proses dan juga waktu, dan sekali lagi bukan hanya dari satu pihak aja. Jadi itu bentuk sosialisasi yang Ibu Armi dan tim berikan kepada Betul, masyarakat. karena memang kapasitas kami kan untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat, karena kita nggak bisa di bidang teknisnya. Gitu. Baik, kalau misalnya terhadap korban banjirnya nih Ibu Armi, itu bentuk sosialnya, sisi sosial bantuan ataupun moralnya untuk meningkatkan moral itu seperti apa biasanya? Untuk meningkatkan moralnya, untuk meningkatkan kesejahteraannya sih lebih tepat. Jadi bagaimana mereka bisa segera pulih, baik itu dari mulai kesehatannya dan juga kerugian yang sudah dialami itu bagaimana mereka, karena ada juga yang mungkin banjirnya sampai atap, kemudian atapnya sedikit kerendam, plafonnya roboh, jadi nggak layak gitu rumahnya. Nah ini akhirnya, dan di situ sebetulnya saya melihat sebetulnya karakteristik bangsa kita yaitu gotong royong itu sebenarnya masih ada. Jadi nggak susah ternyata, waktu saya coba terjun ke lapangan nggak susah ternyata ketika sudah ada bencana seperti itu, ngumpulin masyarakat, ayo kita kerja bareng-bareng, kita walaupun ini sama-sama korban tapi kita cari yang paling parah nih gitu. Jadi akhirnya kita bantu duluan baru kemudian ini. Jadi kerja dan partisipasi dari masyarakat, kita ini hanya penggerak-penggeraknya aja, dan harapannya dalam jangka yang lebih panjang dan lebih sustain, ini bisa masuk juga gotong royong ini masalah sampah dan juga air gitu. Wow, luar biasa sekali. Wanita yang menginspirasi tentunya. Saya kembali ke Pak Rizal mungkin. Iya. Nah, ini di tahun Hari Air Dunia yang ke-29 program dari BPPS Berantas ini, karena tadi Pak Rizal dan juga tentunya narasumber di sini balik lagi nih, peran masyarakat sangat-sangat dibutuhkan. Adakah program khusus nih di tahun ini sosialisasinya bentuknya seperti apa? Ya, kami kan di BPPS Berantas ini memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik ya Mbak. Nah ini ke depan saya kira juga kita harus memperkuat lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya non fisik. Ini tadi seperti tadi sosialisasi bagaimana mengelola sampah itu sebenarnya di Surabaya sendiri saya pernah baca di majalah Tempo itu ya. Baik. Sudah ada kegiatan bagaimana mengolah sampah sehingga sampah itu mempunyai nilai ekonomi juga gitu. Itu saya kira kita harus perkuat itu nanti ke seluruh kabupaten kota yang dilintasi oleh Sungai Berantas. Jadi itu terus kemudian juga kita punya yang namanya kelompok pencinta sungai. Itu contohnya kemarin ada di Kota Batu itu banyak sekali orang-orang yang punya komitmen kuat secara sukarela itu menjaga sungai sekalian itu bisa kita libatkan lagi. Dan kalau kita bicara tentang banjir itu kan sebenarnya dari dulu sampai sekarang Allah menurunkan hujan itu kan sama sebenarnya. Cuma bedanya kalau dulu sama sekarang, kalau dulu itu hujan itu mungkin berapa 50%-nya masuk ke dalam bawah tanah, 50%-nya ke sungai. Nah, kalau sekarang ini karena sudah banyak ditutup oleh beton, permukiman segala. Jadi yang terserap itu semakin sedikit, mungkin yang terserap ke tanah cuma 30%, 70% yang mengalir jadi aliran permukaan ke sungainya sendiri kapasitasnya makin berkurang, akhirnya ke permukiman segala. Nah itu yang terjadi seperti itu. Dan daerah-daerah yang sebenarnya menjadi milik air, contohnya di daerah Watu Dakon, Balongkrai itu ada daerah yang sebenarnya dari dulu itu merupakan daerah genangan, daerah rawa, sekarang menjadi permukiman. Nah itu jadi banjir itu ya begitu kejadiannya. Nah kita ya tidak bisa melulu dengan infrastruktur. Jadi memang non infrastrukturnya ke depan mungkin harus digiatkan kembali gitu. Saya kira mungkin. Baik saudara, tadi kita sudah mendengarkan sendiri tentunya dari para narasumber di sini, mulai dari makna Hari Air Dunia, lalu isu-isu strategis tadi pun dengan penanganannya, begitu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan. Karena kita terbatas waktu begitu ya, kita tentunya akan mendengarkan pesan dan juga harapan diawali dari Pak Wagub sendiri. Seperti apa mungkin pesan ini kepada para stakeholders dan juga masyarakat? Baik,
Hari Air Sedunia adalah momen yang sangat penting untuk kita sadar bahwa air tidak begitu saja tersedia untuk kita. Dan banyak sekali upaya yang dilakukan untuk air itu tersedia. Maka mari kita memainkan peran kita. Seminimal mungkin adalah jangan ngerusak. Syukur-syukur kita bisa ikut memperbaiki. Nah, kalau misalnya kita bisa meminimalisir merusak bahkan ikut memperbaiki, maka kita sedang menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Luar biasa sekali. Kita dengarkan dari Ibu Arumi seperti apa? Kalau saya kembali lagi, air itu adalah kehidupan, melambang kehidupan dan memang penyambung hidup kita. Dan sebagai ini khususnya target market saya itu lebih ke para istri dan juga ibu yang biasanya manajer di rumah yang mengatur, salah satunya mengatur berapa konsumsi air yang ada di rumah. Percaya deh, walaupun kita pikir enggak, keluarga kita kan kecil, tetapi sekecil apapun kita punya impact terhadap masyarakat dan juga terhadap keberlangsungan air itu sendiri. Jadi lebih bertanggung jawab dan kita lakukan peran yang bisa kita lakukan, minimal itu. Selamat Hari Air Dunia. Selamat Hari Air Dunia. Terakhir dari Pak Rizal sendiri. Saya kira saya sama seperti Pak Wagub dan Bu Arumi. Intinya memang masalah air ini masalah semua orang dan semua itu punya perannya. Jadi sesuai dengan tema Hari Air Dunia, menghargai air dan mengelola air itu berarti menjaga kehidupan. Jadi selama kita menghargai air, menjaga air, insya Allah kehidupan kita masih berlangsung dengan baik. Saya kira itu dari saya. Luar biasa sekali, tidak terasa 30 menit kurang lebih nih saudara kita sudah berbincang-bincang terkait tema Hari Air Dunia ke 29 tahun maksud saya, dengan temanya Valuing Water, mengelola air dan menghargai hidup. Itu dia, kami ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada para narasumber, Pak Emil, Ibu Arumi dan juga Pak Rizal atas waktunya. Mudah-mudahan dari apa yang kita sudah suarakan hari ini bisa berpengaruh ya. Ini bentuk sosialisasi kita juga tentunya kepada masyarakat untuk lebih menyadarkan bahwa menghargai air itu tentunya akan berimbas atau berefek kepada kelangsungan hidup kita sendiri. Mungkin saya akan bisa menyimpulkan tadi poin pentingnya adalah menjaga kualitas dan juga kuantitas air dengan cara menghargai air, serta dari publik ini sendiri harus bekerja sama, bukan hanya PR pemerintah. Dan air adalah kekayaan alam dan juga komponen utama dari adanya kehidupan di muka bumi ini. Melalui Air Dunia, kami mengajak masyarakat semua untuk peran aktif, tingkatkan penghargaan terhadap air dengan tidak berlaku semena-mena terhadap air dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya Septi Diajeng menutup acara podcast ini, persembahan dari BBWS Berantas. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didukung oleh